Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi dua resep kue nastar yang enak, lumer, dan juga glowing. Selain enak, tampilannya juga cantik, pastinya cocok banget buat isian toples lebaran nanti. Jika penasaran dengan resepnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan yang pertama, saya pakai butter sebanyak 100 gram, margarin sebanyak 100 gram. Kemudian kedua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dan menjadi lembut. Setelah menjadi lembut seperti ini, sekarang akan saya masukkan bahan lainnya, yaitu gula halus sebanyak 40 gram. Kita saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan teksturnya menjadi lembut seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya masukkan kuning telur sebanyak 2 butir. Dan ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya saya masukkan tepung maizena sebanyak 20 gram. Kemudian saya pakai juga susu bubuk instan sebanyak 1 bungkus atau 27 gram. Dan ini akan saya saring agar tidak ada yang menggumpal, kemudian akan saya aduk hingga tercampur rata. Dan untuk bahan yang terakhir akan saya masukkan tepung protein rendah. Dan ini saya masukkan tepung terigunya secara bertahap ya, sambil disaring agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini saya aduk hingga tercampur rata sampai mendapatkan tekstur dari adonannya yang mudah dibentuk. Nah ini setelah susah mengaduknya menggunakan spatula, ini akan saya ganti menggunakan tangan yang bersih. Kita aduk perlahan saja, jangan ditekan agar nanti nastarnya tidak keras. Dan mengaduknya juga jangan terlalu lama agar adonannya tidak melebar saat di oven. Nah ini adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita ambil sedikit dan bulat-bulatkan. Jika sudah terlihat halus, berarti adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Sebelum dibentuk akan saya takar adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili seperti ini. Dan ini jika ditimbang beratnya per adonan kira-kira 7 gram. Nah ini kita takar adonannya sampai habis ya. Setelah semua ditakar, untuk satu resep hasilnya jadi 90 piece. Dan ini sudah saya siapkan selai nanasnya seberat 3 gram. Juga kita siapkan loyangnya, dan loyangnya jangan dioles apapun ya, karena nanti nastarnya juga tidak akan lengket. Untuk membentuknya, ambil satu adonan nastar dan ini kita bulatkan terlebih dahulu. Dan setelah permukaannya halus, sekarang kita pipihkan. Kemudian kita ambil selai nanasnya menggunakan tusuk gigi agar tidak lengket di tangan. Dan ini kita tutup rapat selai nanasnya dengan adonan. Kemudian kita bulat-bulatkan kembali agar permukaannya menjadi halus, lalu bentuk melonjong. Dan untuk bagian ujungnya kita rapihkan menggunakan jari ya. Setelah terbentuk lonjong atau oval seperti ini, sekarang kita bisa beri motif menggunakan ujung sendok seperti ini. Nah ini hasilnya setelah diberi motif. Sekarang kita ulangi lagi sampai selesai ya. Untuk adonan yang belum dibentuk, ini bisa kita tutup menggunakan plastik agar tetap lembab dan tidak kering. Nah ini hasilnya nastar yang sudah dibentuk jadi sebanyak ini, sekarang siap untuk kita oven. Untuk ovennya saya menggunakan oven tangkring seperti ini, dan ini sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Karena di ovennya ada 3 rak, jadi nastarnya saya masukkan sekaligus ya. Akan saya oven menggunakan api sedang cenderung kecil, dan setiap 20 menit sekali akan saya tukar posisi loyangnya agar matangnya merata. Dan ini nastarnya saya oven sampai matang kira-kira selama 60 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini nastarnya yang sudah matang, sekarang kita tunggu hingga dingin untuk diberi olesan. Untuk olesannya agar cantik dan glowing, saya pakai 2 butir kuning telur, kemudian ada 1 sendok teh minyak goreng dan juga 1 sendok teh susu kental manis. Dan ini akan saya campurkan jadi satu. Nah ini agar warnanya nanti tidak pucat, akan saya tambahkan pewarna oranye 1 tetes.
Kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini nastarnya yang sudah dingin, dan untuk nastarnya ini sudah saya oven hingga matang seperti ini. Terlihat dari nastarnya yang sudah kokoh dan bagian bawahnya berwarna kecoklatan seperti ini. Karena sudah dingin, nastarnya bisa langsung kita oles. Kita oles menggunakan kuas yang lembut agar nastarnya tidak rusak. Nah, ini nastarnya yang sudah dioles 1 kali. Jika ingin mengolesnya 2 kali, tunggu olesan pertama kering baru kita oles kembali. Nah, ini nastarnya yang 2 kali olesan, hasilnya lebih tebal dan lebih cantik. Dan ini nastarnya akan saya oven kembali agar olesannya menjadi matang. Untuk ovennya sudah saya panaskan kembali dan tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk bagian lubang atasnya ini saya tutup. Saya hanya memasukkan 1 loyang dan ini saya letakkan di bagian tengah. Dan ini akan saya oven selama 15 menit. Nah, ini nastarnya yang sudah matang, tampilannya cantik seperti ini, matangnya juga merata sampai ke bagian dalam. Untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan toples plastik seperti ini ukuran 500 gram. Dan juga bisa dikemas seperti ini dengan toples ukuran 250 gram. Alhamdulillah nastarnya sudah jadi, walau cuma menggunakan sendok dan oven tangkring, tapi hasilnya cantik banget seperti ini. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, lumer di mulut dan bikin nagih. Selanjutnya kita buat resep nastar yang kedua. Tampilannya klasik, cantik dan glowing seperti ini. Untuk bahannya saya menggunakan margarin dan juga butter. Dan kedua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu agar lebih lembut dan tercampur rata. Dan ini saya aduk menggunakan balon whisk ya. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan gula halus sebanyak 50 gram. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan kuning telur 2 butir. Dan ini kita aduk kembali adonannya hingga lembut dan tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan susu bubuk. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya masukkan juga tepung terigu protein sedang. Dan ini juga akan saya saring agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, adonannya sudah tercampur rata dan bisa dibentuk, ini sudah cukup ya. Sebelum dibentuk, ini akan saya takar terlebih dahulu menggunakan sendok takar seperti ini ukuran 5 mili. Dan ini akan saya cetak dan padatkan seperti ini agar nanti hasilnya bisa sama rata. Jika ditimbang, untuk satu adonannya kira-kira seberat 7 gram. Nah, ini adonannya yang sudah ditakar hasilnya sebanyak ini. Sekarang bisa kita siapkan isiannya dan saya pakai selai nanas yang sudah saya bulatkan seperti ini. Dan untuk berat selai nanasnya per pieces seberat 3 gram. Untuk membentuknya, ambil satu adonan kulit, kemudian bisa kita pipihkan. Setelah dipipihkan seperti ini, kemudian bisa kita isi dengan selai nanasnya. Selanjutnya, tutup selai nanasnya dengan adonan kulit hingga tertutup rapat. Nah, setelah tertutup rapat seperti ini, sekarang kita bulatkan kembali hingga permukaannya menjadi halus dan padat. Setelah seperti ini, kita simpan di dalam loyang dan loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi hingga selesai. Nah, ini adonannya yang sudah dibulatkan dan sudah penuh satu loyang seperti ini. Sekarang bisa kita oven. Untuk memanggangnya saya menggunakan oven tangkring seperti ini yang sudah saya panaskan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil.
Dan ini nastarnya akan saya simpan di rak yang paling tengah seperti ini. Dan ini akan saya panggang sekitar 40-50 menitan. Tapi setiap 15 menit sekali ini bisa kita tukar posisi loyangnya ya, agar matangnya bisa merata. Dan sambil menunggu nastarnya dipanggang, ini bisa kita bentuk kembali nastar selanjutnya. Nah, ini nastar loyang kedua siap kita oven. Sebelumnya akan saya pindahkan terlebih dahulu nastar loyang yang pertama ke bagian atas dan akan saya masukkan nastar loyang kedua di bagian bawah. Dan ini akan saya panggang sampai semua nastarnya matang. Nah, ini setelah 50 menit nastar loyang pertama sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Karena saya memasukkan ke ovennya bertahap, jadi ini juga matangnya bertahap ya. Nah, ini nastar loyang pertama sudah matang, sekarang bisa kita tunggu hingga dingin. Selanjutnya ini juga nastar loyang kedua dan ketiganya sudah matang. Sambil menunggu nastarnya dingin, saya siapkan bahan olesannya yaitu 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambah dengan minyak goreng dan susu kental manis. Agar lebih pekat warnanya akan saya tambahkan dengan warna oranye 1 tetes. Selanjutnya semua bahan olesan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini setelah nastarnya dingin bisa langsung kita oles. Untuk nastarnya ini akan saya oles dengan 2 kali olesan, dan olesan yang pertama ini akan saya oles dengan tipis. Untuk mengoles nastarnya gunakan kuas yang halus agar nanti permukaan nastarnya tidak rusak. Nah, ini hasilnya olesan yang pertama. Sekarang kita tunggu dulu hingga olesan yang pertamanya kering. Nah, ini olesan pertamanya yang sudah kering, ketika disentuh sudah tidak lengket. Sekarang bisa kita lanjutkan lagi untuk mengoles yang kedua. Nah, ini setelah selesai olesan kedua, sekarang siap untuk kita oven. Nah, ini akan saya simpan nastarnya di rak yang tengah dan akan saya panggang selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan ini setelah 10 menit di oven, olesannya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Kemudian bisa kita oven lagi untuk nastar loyang selanjutnya. Nah, ini hasil nastarnya. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini. Setelah nastarnya dingin, ini akan saya masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan ini hasilnya. Untuk satu resep nastar ini menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 600 ml. Nah, ini bisa dilihat hasil nastarnya ini cantik banget, kulitnya glowing dan matangnya sempurna. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, empuk dan lumer di mulut. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.